Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah. Syukur kita untuk Allah, salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari yang lalu kita kemudian jagat dunia maya khususnya di Gorontalo dihebohkan dengan munculnya, disebarkannya, mohon maaf, yang sering dinamakan oleh netizen dengan video pisang goroho. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Video ini kemudian heboh, viral, menghadirkan berbagai macam komentar dan berbagai macam status. Ada yang komentarnya bijak, sejuk. Ada juga yang mohon maaf, status dan komentarnya sedikit menggelitik, membuat ini sebagai bahan candaan. Tapi ada juga yang naudzubillah tsumma naudzubillah, justru memprovokasi, bahkan ingin minta dibagikan video pisang goroho tersebut. Sahabat Gorontalo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah bentuk ujian keimanan bagi kita orang-orang beriman, khususnya masyarakat Gorontalo yang berfilosofikan adat bersendikan sara bersendikan kitabullah, Gorontalo Serambi Madinah. Kenapa? Karena yang baru-baru viral tersebut itu adalah, mohon maaf, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan fahisha. Al-fahisha atau fahisatan. Kita sering mendengar ayat la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Atau di ayat yang lain kita juga sering mendengar inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa itu fahisha, sahabat Gorontalo rahimakumullah? Fahisha, dia adalah sebuah perbuatan yang masuk dalam kategori al-itham, dosa, tapi sifatnya dia adalah perbuatan keji, menjijikkan. Fahisha secara naluriah atau secara hati nurani, orang-orang yang ketika mendengar perkara fahisha pasti hatinya akan berkata tidak, hatinya akan berontak, dia akan merasa jijik. Dan pada saat itulah kemudian dia akan merasa bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berbicara hebohnya video tersebut, ini adalah ujian keimanan buat kita. Apakah kita bagian dari orang-orang yang jijik dengannya, atau mohon maaf, justru merasa biasa dengan perbuatan tersebut, atau bahkan justru merasa penasaran, ingin juga menyaksikan video tersebut. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Fahisha atau perbuatan keji oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang keras, bagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabul al-fawahitha ma dhahara minha wa ma batan." Dan janganlah kalian sekali-kali mendekati perkara-perkara fahisha, baik kalian melakukannya dalam keadaan terang-terangan ataupun kalian melakukannya dalam keadaan sepi sendiri. Allah mengharamkannya. Wa ma harrama rabbi al-fawahitha ma dhahara minha wa ma batan. Dan tidaklah Allah kemudian telah mengharamkan perkara-perkara fahisha, perkara yang menjijikkan, baik dilakukan dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sahabat muslim muslimah Gorontalo rahimakumullah, sehingga kalau kemudian muncul kehebohan tentang video tersebut, maka mestinya ini adalah bentuk renungan buat kita. Sebab ini Allah bisa saja muncul di tengah-tengah kita sebagai bentuk ujian untuk mengukur kadar kualitas keimanan kita. Karena orang-orang beriman ketika mereka mendapati berita ataupun perkara-perkara yang berbau fahisha, pada dasarnya dia akan merasa jijik, bukan kemudian memviralkannya, bukan kemudian menghebohkannya, atau bahkan meminta untuk ikut serta mendapatkannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sahabat Gorontalo rahimakumullah, lebih dalam kita bahas al-fahisha. Al-fahisha dalam Al-Quran itu diberikan beberapa contoh dosa
Sebagaimana yang saya bacakan tadi di Quran surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Jangan kalian sekali-kali mendekati zina. Kenapa Allah melarang zina? Karena dia masuk dalam kategori fahisha, perbuatan yang menjijikkan, wa sa'a sabila, dan dia adalah seburuk-buruknya jalan. Jadi semua aktivitas yang mengarah mendekati kepada zina dikategorikan sebagai fahisha. Sebagaimana di Quran surat An-Naml juga, perkara fahisha itu diabadikan oleh Allah untuk perbuatannya kaumnya Lut. Wa qala Lutun liqaumihi ata'tunil fahisata wa antum tubsir. Lut kemudian berkata kepada kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan fahisha waktu kemudian kalian menampakkannya? Sehingga contoh kedua perbuatan fahisha itu adalah perbuatannya kaumnya Lut. Apa itu? Mohon maaf, liwat, homoseksual. Itu adalah perbuatannya kaumnya Lut. Termasuk fahisha juga pernah diabadikan dalam perkara ketika Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaiha. Sehingga kesimpulannya dalam Al-Quran, fahisha itu adalah perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perzinahan, termasuk juga zina di dalamnya, dan semua perbuatan yang berbicara berurusan dengan LGBT, homoseksual, lesbian, gay, transgender, dan lain sebagainya. Itu adalah perkara-perkara fahisha yang mestinya orang-orang beriman menjauhinya, yang mestinya orang-orang beriman kemudian tidak menghebohkan perkara seperti itu, tidak meresponnya jauh dari kacamata iman, tetapi lebih banyak memperbanyak istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim rahimakumullah, kami sangat khawatir jika kalau kemudian perkara-perkara seperti ini justru dibiarkan, justru diviralkan, justru kemudian dijadikan bahan candaan. Takutnya kita masuk dalam kategori kabar alal ma'as, orang-orang yang bangga dengan perbuatan dosa, orang-orang yang menganggap enteng perbuatan fahisha, padahal ini adalah perbuatan keji yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf, walaupun ini hanyalah perkara-perkara kecil, hanya status sosmed, hanya share sejenak, tapi mohon maaf, ini bisa berimplikasi terhadap pertanggungjawaban kita di yaumil qiyamah. Olehnya itu sahabat rahimakumullah, sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, ini menjadi bahan pelajaran buat kita. Jikalau kemudian ada perkara-perkara seperti ini, bijaknya kita meresponnya dengan iman, bijaknya kita meresponnya dengan akidah, bahwa ini adalah perkara yang terkutuk, dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu untuk kita sebarluaskan dan kita perpanjang. Sahabat Gorontalo rahimakumullah, siapa yang mengajarkan manusia agar melakukan fahisha? Tiada lain mereka, setan. Innama ya'murukum bil fahsya. Sungguh mereka siapa? Setan. Itu ya'murukum bil fahsya, memerintah kalian agar kalian terjerumus melakukan perbuatan fahisha. Dan mohon maaf, setan tidak pernah melakukan kebaikan. Yang namanya setan pasti yang dilakukan adalah keburukan. Setan tidak pernah mengajar orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Setan pasti menjerumuskan orang untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini adalah perbuatannya setan, bagusnya kita justru menjauhinya. Sebagai penutup, sahabat muslimah dakwah Gorontalo rahimakumullah, jikalau kemudian kita pernah tergelincir, kita pernah lalai, maka mestinya dia zakarallah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia beristighfar atas dosa-dosanya. Maka yang kita lakukan adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian yang pernah kita lakukan, sekaligus kita memperbaiki diri agar dijauhkan dari perkara fahisha. Karena mohon maaf, fahisha ini agak bagaimana dengan perbuatan mungkar. Ada orang yang bisa menjauhi perbuatan mungkar, tapi fahisha berat untuk dia tinggalkan. Ada orang yang bisa meninggalkan fahisha, tetapi perbuatan mungkar dia justru tidak bisa dia tinggalkan. Dan saya secara pribadi terkadang memandang fahisha itu agak berat ditinggalkan. Kenapa? Karena ini adalah perkara dosa yang berhubungan dengan hawa nafsu. Terkadang orang merasa jijik dengannya, tapi terkadang penasaran ingin menikmatinya. Terkadang dia tidak suka dengan perbuatan tersebut.
Tapi sesekali terkadang setan datang menggodanya sehingga dia penasaran ingin mengetahui perbuatan-perbuatan fahisha tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dihindarkan dari perbuatan fahisha, disucikan diri dan pikiran kita, dibersihkan hati kita sehingga kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Mohon maaf sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, sedikit respon kami terhadap video yang viral tersebut. Semoga ini kebaikan buat kami dan kebaikan buat kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Fastabiqul khairat. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi